Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jadi kita hari ini akan buat, yaitu kita akan bikin challenge cafe ya. Kita akan migrate database ke Amazon RDS ya. Ini modul 6. Ini kenapa sih? Kok tiba-tiba kayak nah tuh. Oke, sekarang kita akan kecilin dulu ya. Kita akan kecilin dulu, lalu kita akan minimize. Sekarang kita mulai. Di sini masih kuning ya. Tunggu dulu. Tunggu dia sampai berwarna hijau. Oke, sembari kita menunggu hijau, saya mau rapin meja dulu ya. Biar agak rapi dulu mejanya. Oke, udah hijau ya. Kita langsung masuk. Loh. Oke, kita langsung masuk ya. Oke. Kita udah berada di konsol home ya. Oke, kita tunggu dulu. Sekarang kita akan cari di sini ya. Oke, sebelumnya saya mau jelasin sedikit dulu tentang lab ini. Jadi lab ini kita akan melakukan migrasi database kita ke Amazon RDS ya. Nah, skenario-nya ini ya. Cafe seringkali menggunakan single national komputer instan untuk hostnya web server dia, database dan juga aplikasi kodenya. Terkadang cafe bisnis harus berkembang dan juga history pemesanannya tersimpan ke database bla 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 bla, dan harus memiliki value untuk business information biar cafe staff doesn't want to lose. Martha menggunakan data untuk akunting dan Frank melihat lagi nggak tahu apa ini, dan juga merencanakan berapa banyak dessert yang harus dibakar ya atau dipanggang. Sofia adalah additional concern nih atau apa nih, dan database harus konsisten upgrade dan juga patch, dan dia tidak mau selalu melakukan pekerjaan ini.
Jadi dia database-nya tuh spesial. Jadi di administrasi database is specialized in training ada. Oke, itulah pokoknya ya. Nah, lalu lab overview-nya di sini kita akan buat create RDS database instance. Lalu kita export data from MariaDB database by using MySQL dump, connect to SQL client dan RDS database-nya, lalu kita migrate dan lain sebagainya ya. Nah, ini start lab-nya kita masih seperti ini ya. Lalu nanti seperti ini ya terakhirnya. Oke, kita mulai. Sekarang kita udah start lab udah. Sekarang kita akan buat RDS ya. Sekarang go to Amazon RDS console. Lalu kita cari RDS ya teman-teman. Kita cari RDS. Nah, di sini kita akan buat ini ya, akan buat database di sini. Oke, kita tunggu ya. Aduh, gak terlambat. Sekarang kita ke database. Lalu kita akan create database ya. Sekarang di sini kita akan masuk di bagian engine option-nya. Ya, in the engine option kita akan memilih MariaDB di sini ya. Oke, kita akan pilih MariaDB. Ya. Lalu seterusnya di sini untuk template kita pilih DevTest. Ya. Lalu untuk database-nya kita pilih Kaffe database ya. Kita pilih Kaffe database sini. Habis itu setelah itu kita pasang admin, enter admin, terus kita salin dulu ya Kaffe password ini karena biasanya default admin. Sekarang di bagian sini kita self manage, kita masukkan passwordnya. Oke. Setelah itu di sini kita pakai masukin notepad ya. You must copy and password to set it. Oke. Sekarang kita coba buka dulu ya. Kita taruh sini PW-nya. PW. Oke. Set. Duh, apa sih? Setelah itu oke, sebelumnya kita selesai dulu ya. Kok kayak nge-lag banget sih. Kita pilih ini. Jangan lupa ya kita masukin juga business request. Nah, kita buat environment dulu ya. Kita buat dulu environmentnya. Sip. Ini heading 1. Ini kita ubah ya. Oke. Tadi kita udah, habis itu bagian sini, bagian template kita pilih DevTest ya. Bagian template setting
ya tadi adminnya itu admin terus sama password ya. Oke. Setelah itu di sini di instant configuration di section DB instant kita boost table-nya di bagian sini. Di sini boost table classes include T class ya. Include T class choose. Oke, dan choose DB3 micro. Oke, udah ya. Setelah itu di storage section kita akan storage type. Setelah itu kita akan buka storage. Setelah buka storage-nya kita pilih SSD GP2 ya, berarti ini kita ubah jadi GP2. Lalu ininya kita ubah jadi 20 GB. Oke. Sekarang for availability and durability do not create standby instance. Oke, udah. Habis itu in the connectivity kita pilih live VC. Oke. Habis itu in the DP subnet groupnya kita milih lab subnet group ya. Habis itu public accessnya kita pilih no. Oke, udah. Choose DBSG nih, kita choose DBSG ya. Setelah itu kalian and default aja security groupnya by default and clear the default security group. Sebentar, coba kita cek. Oke. Di sini kita udah masukin DB sama grupnya, public accessnya udah no. Sekarang kita pilih for example is the region US is choose is US is 1. Kita pilih US is 1A. Ada passportnya ini ada benar. In the monitoring section enable in the monitoring enable enhance. Oke. Sebenarnya kita screenshot dulu ya teman-teman. Tadi connectivity. Oke. Setelah itu kita create database ya. Kita create dulu database-nya. Oke, ini kenapa nge-lag nih? Mana ininya? Kita tunggu ya teman-teman. Oke, udah kebuat ya cafe database-nya. Ini masih creating, kita tunggu aja dulu ya. Sampai dia berhasil, kita lagi ya.
sembari menunggu database-nya dibuat, teman-teman. Sekarang kita masuk ke EC2 ya. Ke EC2. Nah, di sini kita akan masuk ke task 2. Ya, kita akan masuk ke S2. Kita akan melakukan ini ya. Kok lebih kecil ya? Oke. Sekarang kita akan masuk ke EC2. Coba kita cek dulu ya, apakah database kita udah kebuat atau belum. Kayaknya sih agak lama sih, masih create ya. Ya udah, kita masuk ke EC2 dulu. Sini kita masuk ke EC2. Di sini di EC2 kita masuk instant, lalu kita kita masuk ke browser ya. Browsernya EC2 ini kan pakai agak nge-lag gitu ya. Kita masuk ke EC2 instance, kita pilih instance ya. Lalu kita pilih ini, lalu kita ambil ini ya, public IP-nya ini. Lalu di sini kita masukin. Biasanya nggak mau sih, soalnya belum diubah ya. Coba dulu. Oke, coba ya. Oke, sebenarnya kita menunggu dulu. Belum bisa kayaknya karena database mau kebuat. Oh, masih sih. Nah, ya sekarang di sini kita cek dulu slash cafe ya. Cafe. Oke, masuk ke cafe ya. Kita endorse. Ngelag lagi itu. Oke, setelah itu in place order to menu, change quantity item at least one and submit order and order confirmation, choose order history. Oke, kita menu, habis itu kita masukkan croissant sama donat ya, atau sama strawberry. Kita submit order ya. Ini order kita masukkan di sini. Habis itu buka order history. Nah, ini bisa kelihatan ya, order history yang pernah kita coba buat. Bukan kita buat sih, maksudnya order history dari yang kemarin nih, dari 2020 tiba-tiba nggak ada yang beli nih selama berapa tahun nih gitu ya. Oke, kita cek, kita taruh situ lagi. Oke, setelahnya will migrate. In the EC2, choose instance and just connect to instant menu. Oke. Pertama, in the Amazon EC2 console, in the left menu choose instant and then choose cafe server EC2. Oke, sudah. Habis itu kita
open to connect to instance menu. Disuruh ke connect to instance di mana ya? Sebentar. Oke. Berarti kita pencet ini ya. Bisa kita pilih connect gini ya. Nah, masuk ke connect menu. Choose session manager. Oke. Habis itu kita screenshot dulu bentar ya. Screenshot. Oke. Setelah kita screenshot selesai. Ya, apa sih? Oke, setelah choose ini kita pencet connect ya teman-teman. Terus milih connect. Add the prompt, enter following command. Oh ini. Oke, bash sudoku. Kita tunggu ya. Oke, agak nge-lag gitu. Oke, kita masukkan bash. Kok di sini sih tiba-tiba pencet lagi. Kita klik bash ya, bash. Oke. Kok lag banget ya? Apa jaringan saya jelek ya? Nih, bash sudoku. Ini lag banget ya. Bash sudoku nih, kok nggak gini aja deh. Pegang lag nih. Bahaya nih. Juga nih. Nah. Ini kalau nggak kita masukin ke kemana ya ini? Bisa ini masukin, bisa nih. Nah, di sini ya, biar pisah aja dah. Kita pilih sudoku. Setelah itu su ec2 main user. Oke. Who am I? Saya sebagai user 2, terus cd
slash home slash isi. Oke. PWD. Oke. Terus itu dulu ya. New business challenge number 2. Sekarang task number 3. Sekarang di ini kita disuruh kita di sini kita choose the observe service MariaDB status, kita cek dia version berapa ya. Kita cek versionnya. Oke, versionnya itu MariaDB 10.2. Oke, kita asing dulu MariaDB status online ya. Lalu untuk ini kita cek juga masih versionnya. Ini versi 2 ya. Oke. Sekarang setelah itu in the Output Management Console choose Secret Manager ya. Kita masuk sini cari Secret Manager. Oke. Setelah kita cari Secret Manager, kita pilih Secret ya teman-teman. Kita pilih Secret. Oke. Muat ya, tunggu bentar. Setelah itu kita coba pilih secret. Setelah secret kita pilih ini secret value, copy the value to clipboard, secret value. Dari secret ya kita. Di secret. Kita pilih KVDB password. Setelah itu apa gini? Perintahnya di mana? In the secret value section, terus choose retrieve. Habis itu use this, copy the value. Oh ini ya, ini masih pakai gini apa? Find text. Kayaknya ini deh. Kayaknya ini passwordnya ya, RE*-9. Nah, kita coba dulu. Kita coba ya, copy. Terus kita masukkan ini. Kita jalankan MySQL -u root ya. Di sini tempel dulu passwordnya tadi ya, yang udah kita salin tadi. Save kena dulu. Coba
baru mau ya. Oke, sekarang show database ya, ini kita masuk ya. Kita observasi, tempel. Oke, kita screenshot dulu ya. Show database. Oh iya, sebelumnya saya cek dulu deh, takutnya nggak ngerekam ya. Rekaman ya. Kita enter di sini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita cek lagi di sini. Oke. Setelah itu show order line, kita show untuk order item ya. Kita cek ke sini, show order line, order from order item. Nah, ini ada banyak ya order line-nya. Oke, setelah itu kita klik exit. Kita exit ya. Sekarang kita akan capture existing datanya. Oke. Nah, ini passwordnya ini ya. Passwordnya ini. Oke, kita copy ya, masukin. Kok akses Gmail sih? Sabar. Oh, dia masih yang itu ya. Dia berarti masih passwordnya ini. Oke, tempel ya. Nah, bisa. Lalu kita cek dulu. Oke. Setelah itu selesai, kita lanjut lagi ke sini. And you sorry. If your record that when you choose a submit end of the lab to answer the question in this lab of the test in the always detail. Oke. Kita aksesnya multiple choice coins. Lanjutkan. Di manakah RDS instance running? Tadi teman-teman. Bener kan ya? Oh belum, kita belum sampai sini. When the provider to confirm myself run the LS. Oh, oke. Oh iya, kita cek dulu ya apakah sudah ini ya. Kita cek dulu LS. Lalu kita cat cafe dam. Kalian kelihatan nggak sih?
Harusnya kalau nggak ini dia tuntun. Nah sini ya, cat cafe, sorry. Wah panjang ya, banyak ya. Kita dari sini aja berarti mobilnya. Oke, aman. Sekarang kita tas 4, working with RDS database. Tas 4 kita masuk ya. Tas 4 ini kita taruh dulu ya. Ini kita masukkan kalau dia heading 1. Sekarang baru oke. Sekarang kita akan bertanya nih. Di sini kita akan cek di mana sih RDS instance itu berjalan ya. Apakah ada di regional, ada version level, atau di edge, oke, atau ada di semuanya. Aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi teman-teman. Jadi RDS itu jalan di availability zone levelnya ya teman-teman. Ya, lalu apakah RDS aduh, sabar ya. Harusnya apakah ada desain memiliki aplikasi terus? Ya ada ya, tadi kan kita lihat bahwa dia ada masukin bukan deh, ini kan IPA web, berarti questionnya apakah ada desain memiliki IP publik address to access. Oh nggak ada ya, tadi saya kira yang web tadi ada. Kalau tadi instant tadi ada, tapi seharusnya ada sih database ya, tapi kayaknya nggak ada deh. Kita submit aja dulu. Oke, udah kita submit ya dulu ya teman-teman. Lalu untuk yang kedua, apa sih nama tag value applied to subnet with the RDS instance is running? Name tag value tip if you want to open another browser tab you use console information found. Ini jawabannya private subnet 1 ya teman-teman. Lalu untuk question number 4, berapa banyak security group role yang terdefined pada RDS instance? Cuma satu ya, yang tadi yang default tadi itu. Oke. Duh, kita sensor dulu ya teman-teman. Coba kita masukin sini dulu. Sekarang kita coba submit dulu ya, apakah jawaban kita benar. Mari kita menunggu ya. So, kita menunggu submission reportnya, ya tunggu dulu bentar.
apakah hasil grading kita benar ya. Masih submission report. Oke, mungkin kita sekalian nunggu aja, kita langsung aja ngerjain kali ya, jadi biar nggak terlalu banyak yang harus kita kerjain. Oke. Oke. Sekarang ini ya, kita cek dulu tips ini. Ada avoid open important IP address. Tip 4, measurement point if you. Kita apa ini? Kita coba kerjain ya. Sekarang kita coba masuk ke RDS endpoint. Oke. Kita pilih RDS ya di sini. Aurora dan RDS. Kita pilih database ya. Langsung kita masuk ke cafe database. Lalu kita pilih security ini ya, kita pencet security-nya. Tunggu ya. Kita pilih security groupnya. Sekarang kita edit inbound rule-nya ya teman-teman di sini. Nih ya. Oh, ini security groupnya. Kita ubah traffic jadi TCP port 3306 ya. Berarti di sini kita ubah jadi TCP ya berarti. Nah, TCP berarti kita tambah Aurora, meski Aurora, terus custom ya, koordinat 336, terus kita cari S kita salin SG 04 apa yang ini apa di PSG ya, ini berarti ya. Oke. Sekarang kita edit inbound rules, kita masukin sini ya. Kita save dulu rulesnya. Oke. Sebelumnya kita cek lagi ya, apakah sudah benar submission reportnya. Mau sih. Oke. Setelah itu baru kita di sini masukkan ini ya, endpointnya. Lalu kita masukkan endpointnya ya teman-teman. Kita masukkan endpointnya. Endpoint ini ya berarti. Oke, kita taruh endpointnya di sini. Untuk passwordnya passwordnya berarti yang ini ya, kan DP password. Kita ambil ini berarti. Oke.
berhasil ya masuk ya dia. Berhasil masuk. Oke. Sekarang kita cek lagi. Oke, ya berhasil ya. Nah, ini ya. Task view data import. Question 1 udah benar semua. Oke, kita coba dulu data importnya. Tadi channel sama sih. Show database. Kita show database coba ya. Show data. Show. Oh sorry. Sekarang kita show database. Kita show database, kita masukkan. Oke, sekarang kita exit ya kalau mau nih. Sekarang bisnis baru. Oke. Kita masukkan tas 5 ya. Kita akan lakukan migrate nih ya. Sini kita akan lakukan migrate. Tas 5 kita masukkan ini ya, kita masukkan ini. Situ dong, sini. Kita dulu. Oke, bentar ya. Passwordnya tadi yang ini ya. Kita masukkan passwordnya ini tadi. Kayaknya harus gua salin di notepad ya. Harus saya salin notepad ya teman-teman. Kita salin notepad dulu passwordnya. Oke, terus sama endpointnya ya. Sip. If you disable any error, command likely success. Ini kita berarti masukkan RDS endpointnya, kita masukin ya. Kita masukin RDS.
Oke, sekarang coba kita masukkan perintah ini ya. Oke, benar ya, berhasil ya. Sekarang kita screenshot dulu. Oke, ini ya. Oke, sekarang kita exit. Oke, exit ya, kita exit. Oke, sekarang tas 6. Kini kita akan kembali ke secret manager. Oke, sekarang kita coba cek task 6. Connecting the safe. In the left nation choose secret. Recall from error channel. Connect the safe application to the address instance. Tab 5. If recovery menu .php. Tab 7. You update which database application connect to yes. Menu page whenever you successfully happy to many updates. Bentar ya teman-teman, saya mau balas chat dulu. Oke, sekarang dari tips-tips ini sepertinya kita akan cek ya. Oke. Di kurang ada TBRL, ada RDS endpoint value. Oke, di sini ada tipsnya. After you update which database application connect to use HTTP in a page to west whether you have successfully update to connection. PHP doesn't any update also if you successfully complete previous challenge. Oke, in the lab network bla bla bla, you can deploy that time. Ya, coba kita cek dulu ya, apakah bisa kita menurut PHP ini udah bisa, kita nggak perlu update apa-apa tadi kata dia. Recording the name time zone and show saving values don't need to be update. Oh, ini nggak usah diupdate lagi. Sekarang bisa be the RDS endpoint value. Oke, DDBL sub. Oke, kita coba. Sekarang kita masuk ke secret ya. Kayaknya kita masuk ke secret.
Sekarang DBR should be the address endpoint value. Berarti bagian sini ya, CafeDB password ya, terus di secret value nya kita ubah ya teman-teman, kita edit jadi CafeDB password ya. So kita save. Oke, berhasil ya, secret value udah kita ubah. Oke, sekarang secret value kita ubah, maksudnya apa dulu? To confirm to issue web application, now use the new database and stop the database that's still running and situ in terminal. Oke. Oke, sekarang kan tadi kita udah ganti bagian DB password ini. Sekarang kita CafeDB usernya kita ubah, yang tadi kan secret value-nya adalah root, kita ubah sebagai admin ya. Tadi kan kita usernya admin toh. Kita edit dia sebagai admin. Oke. Admin ya. Oke. Oke, setelah itu, setelah kita ubah lagi ya, habis itu kita ubah lagi bagian DB URL nya ini, terus ini kita ubah ya jadi punya kita yang ini, cafe database ini. Oke, masukkan ini ya, save. Oke, kita update. Setelah itu kita akan sudo Maria service stop. Kita stop. Kita sini. Habis itu kita coba cek ya. Load page confirm the application still work facing annual. Oke, kita coba cek lagi di sini. Apakah dia bisa ya, buka menu. Oke, buka order history yang terakhir ya, ini ya tadi yang kita terakhir beli ya, tanggal 2025 tadi. Oke, sekarang kita coba submit ya.
Tunggu ya. Data udah kita import. Literasi bukan cuma baca tulis. Indonesia baca tulisnya udah dahsyat. 2005, buta huruf di Indonesia itu masih 10%. Hari ini orang buta huruf di Indonesia tinggal 1,9%. Tapi ternyata bisa baca, tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Ini sebenarnya kritik buat sekolah. Setelah dia membaca, anak itu disuruh menceritakan ulang atau tidak. Setelah menceritakan ulang, bisa nggak dia tulis? Setelah dia tulis, bisa nggak dia praktekkan apa yang dia sudah baca? Literasi itu ya 3. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita berhasil. Enter. Oke. Nah, itu saja untuk challenge Cafe Lab Migrating Database to Amazon RDS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.